Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Dia nggak punya bapak ya. Hai guys, kali ini gue akan memberikan kalian sebuah tutorial bisnis. Karenanya bermodalkan motor dan bensin, kalian udah bisa membuka jasa tambal ban keliling. Buset dah, ini mah yang ada boncos anjing, muter-muter map GTA cuma nyari orang yang banyak datang bulan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita gaskan. Kisah ini berawal dari sebuah pendelita nyawa bapak dari sang pemeran utama kita, yaitu Danang. Ini dia babangnya. Di sana Danang hidup bersama emak dan satu saudaranya yang sangat sayang dengan emaknya. Namun baru aja dibilang sayang, kepala emak Danang tiba-tiba kena kutukan seakan-akan film ini tidak menu akal karena saling akur cuy. Mana konfliknya? Alhasil si emak pun hampir dibuat tepar dan disorot oleh kameramen yang sedang digantung di pohon bambu. Dimana ketika di rumah si emak rupanya kagak ikutan wasted seperti bapak Danang. Ibu kan di rumah sendirian. Nanti kalau terjadi apa-apa sama ibu kan kita juga yang khawatir, Bu. Ini perasaan film pintu kemana saja dah. Kenapa pada akur anjing? Nah, dari luar datanglah seorang emak entitas terkuat di muka bumi, kakak dari emak Danang, yang ketika datang langsung iri dengan anak-anak Mimi, ibu Danang, akibat semuanya akur tak seperti anaknya sendiri. Aku gak bisa, Bu, terima ibu tinggal sama aku. Suami aku gak akan ngizinin. Anak yang cocok dikembalikan kembali ke dalam rahim cuy. Saat masuk, mereka pun bagong melihat bibiknya datang dari planet Namek seorang diri dan langsung menawari bibik Mira ini untuk nginep di rumah Aji yang tentunya kamarnya sangat eksklusif. Karena ternyata Aji anak yang udah sukses akibat tak durhaka dengan ibunya. Di film-film kemarin ini babang jadi begundal miskin. Giliran jadi orang baik auto naik derajat. Aku berhak bahagia. Aku harus bahagia. Bukan Mimi. Oh, ternyata ini guys begundalnya. Keesokan harinya Danang di rumahnya, ia pun mulai prepare melakukan bisnisnya yaitu tambal ban keliling. Tambal ban keliling. Kagak boncos itu bensin. Yang padahal kakaknya udah sempat memberikan info loker untuk Danang. Kenapa kamu menolak tawaran kakak kamu Aji untuk direkomendasikan kamu kerja di kantornya? Lihat guys, sistem kekeluargaan itu nyata cuy. Di hari itu juga Danang pun mulai berkeliling dimensi menggunakan motor berkepala teposnya mencari korban-korban ban terkena paku. Namun sudah berkeliling beberapa jam, satu korban pun tak kunjung terlihat sampai Danang pun bersantui sambil ditemani para bocil FF yang HP-nya lagi dicas. Mayan masuk TV guys. Sedangkan di sisi lain Aji yang mau OTW kerja, ya biasalah skin orang sukses kemana-mana bawa koper. Kala itu ia pun menitipkan uangnya ke Sarah untuk emaknya dan hal ini pun dilihat oleh Mira. Alhasil saat kebetulan ginjal Sarah pada berantem merebutkan posisi kiri dan kanan, si Mira pun langsung caper dengan ingin mengantarkan uang itu ke rumah si Mimi. Dimana ketika sampai di TKP, kepala Mimi kembali terkena kutukan, bumi serasa lagi di blender. Dan Mira yang melihat Mimi tepar awalnya ia pun kaget tapi aduh. Ngapain aku nolongin dia? Biar aja dia mati. Terus gunanya kaget tadi buat apa mamang? Namun untungnya ngesponlah Danang yang langsung menolong emaknya membawanya ke rumah sakit. Yang ketika dicek oleh dokter bukannya mengatakan saya sudah berusaha semaksimal mungkin, melainkan cuma terkena migrain. Ya elah, migrain doang sampai masuk rumah sakit anjing. Terlebih lagi si emak ini harus dirawat di sana sehingga Danang yang panikan langsung kebingungan cari cuan dari mana untuk membayar pengobatan emaknya akibat belum terciptanya obat Parahmen edisi sakit kepala migrain. Mendingan aku gak usah serahin uang titipan Sarah ini. Biar Danang semakin bingung. Emang pengkhianat gak pernah datang dari musuh melainkan dari orang terdekat cuy, anjas. Kemudian malam harinya si Danang pun mulai mencari pinjaman uang ke tetangganya karena takut ketahuan kakaknya kalau ia tak bisa merawat ibunya. Tapi untung dengan kehadiran Safiera sebelum pintar dan sebelum suka kursus di ruang BK, ia pun memberikan serpian gajinya untuk Danang tapi malah dikembalikan lagi. Hasil kejadian ini malah jadi salah paham di mata Aji yang kebetulan lewat. Danang ngasih uang ke pacarnya banyak banget. Hidup lagi di ambang kemiskinan ekstrim, malah disangka ngebucin. Ketika pulang, Aji tentunya marah besar karena mengira Danang kerjanya cuma ngebucin, bisnis tambal ban cuma sampingan doang tapi mencari serabi ranking SS Plus is number one. Terlebih lagi datanglah Mira yang ikutan memanas-manasi mereka kalau mak mereka lagi digade di rumah sakit akibat Danang tak bisa membayar biaya pengobatannya yang tentunya mereka langsung cus OTW ke TKP. Wow,
adu domba sudah dimulai. Pasti ceritanya seru. Anjas, titisan VOC, ini musuh yang belum diusir dari Wakanda kah? Nah, ketika sampai di rumah sakit, Sarah dan Aji pun langsung memaki-maki Danang tentang apa yang dilihat tadi. Sampai-sampai Danang pun tak diberikan waktu untuk ngejelasin. Mas, tapi kan... Udah gak usah tapi-tapi. Kamu tuh gak usah punya alasan. Gua bingung, kalau situasi kayak gini, kenapa gak nyoba jelasin ulang ya? Di sana mereka pun berniat mengajak emaknya tinggal bareng, biarin si Danang mengsolokan tinggal sendirian di rumah. Namun beruntung si Mama malah menolak karena tak terbiasa hidup kaya. Alhasil saat Aji pulang, ia pun auto ngamuk-ngamuk dan berjanji tak akan memberikan emaknya uang bulanan selagi emaknya masih tinggal dengan Danang. Karena takut nanti uangnya disalahgunakan untuk ngebucin, apalagi Valentine lagi tinggal menghitung bulan. Masih jauh sih ini, gue ngawur aja ngomongnya. Kemudian besoknya Sarah yang kesal, ia pun langsung melabrak pacar Danang yang kebetulan ada di rumah Danang. Tapi karena emaknya dan si Danang ngebela, Sarah pun seketika surrender dari sana. Meskipun kata-katanya sudah bisa membuat Muslimah meneteskan selitar insto setelah dicap sebagai wanita matre yang tak cocok dijadikan menantu. Buset dah. Ibu yakin ini tuh cuma kesalahpahaman saja. Udah tahu salah paham si gendeng Danang, bukannya ngejelasin malah AFK doang anjing. Ketika hari menjelang siang, Danang pun akhirnya berhasil mendapatkan satu korban, bannya bocor. Dan dengan teknik yang sudah lama ia pelajari di Yandex tutorial, bukannya gacor yang ada. Aduh. Profesi Danang pun tiba-tiba diambil alih oleh si begal padahal tak memiliki skill sama sekali dalam menambal ban. Hasil hari itu juga si Danang auto rungkat parah sebab barang-barang apapun yang hilang di Wakanda apalagi di begal sangat susah ditemukan. Acuaks. Yang tahu-tahu aja nih ya. Nah, akibat motornya hilang, kini Danang pun berusaha mencari info loker dengan pengalaman mampu menambal semua jenis ban dari ban mobil tambang sampai ban mobil transformer. Dimana ketika bertemu dengan Sarah di jalan, ia pun ingin mengambil alih emak Danang untuk tinggal di rumahnya daripada si mak dibiarin makan mie instan tiap hari. Sehingga mendengar omongan Sarah, Danang pun kembali menggalau di rumah takut ditinggal oleh emaknya. Tapi untungnya datanglah si mak yang tiba-tiba memberikan Danang suntikan dana untuk menekuni profesi tambal ban kelilingnya meskipun hal tersebut ditolak oleh Danang. Anggap aja uang yang dari ibu ini pinjaman. Ya elah, niat hati biar ditawarin lagi malah disuruh minjem. Dan dari kejauhan kejadian ini dilihat oleh si lampir bercangkem VOC ini, yang tentunya ia langsung melakukan taktik adu dombanya. Apa? Danang mau buka bengkel dari uang yang kita kasih ke ibu? Ya elah, lagian itu buat adik sendiri loh. Udah kayak korupsi aja. Karena keesokan harinya terlihatlah bisnis tambal ban yang sudah tidak keliling buatan Danang yang tiba-tiba gacor parah akibat para minion bannya pada kekurangan gizi. Alhamdulillah bengkel kamu mulai banyak kedatangan pelanggan. Ini kan semua berkat doa ibu. Buset dah, rumah samping jalan. Bisa-bisanya Danang kemarin keliling jadi tukang tambal ban. Kemudian di malam harinya hanya bermodalkan membuka bengkel 1 hari doang, si Danang pun udah bisa mengembalikan uang yang dipinjam dari si mak yang nominalnya berjuta-juta. Lawak sekali, bisnis macam apa baru buka udah profit berjuta-juta? Member PT terbaik pada ketar-ketir mendengar ini. Ketika hari berganti warna, aduh. Paku-paku ini akan menghancurkan usahanya Danang. Makin gacor lah dia, kan buka jasa tambal ban Bambang. Di sana si lampir berskin Dora ini pun langsung menebar paku-paku di jalanan yang seketika membuat beat ember yang dikendarai Bobon langsung terhenti karena bannya mengalami datang bulan, di mana setiap para NPC GTA yang lewat bannya pada kebocoran dan akibat otak mereka pada gampang dicuci, mereka pun langsung datang ke bengkel Danang untuk marah-marah sekalian mengunboxingnya. Hasil kini bengkel Danang dicap sebagai bengkel yang tidak amanah plus disumpahin agar bengkelnya mengalami kerungkatan. Sesimpel ini bikin bisnis orang bangkrut cuy. Nggak ada tuh repot-repot kayak kita nyewa Samsudin. Nah, akibat bengkelnya bangkrut, kini datanglah 2 anak baik yang membegundalkan karena difitnah. Kali itu kedatangannya cuma ingin merekrut si mak ke dalam kakaknya alias tinggal di rumah segede gaban yang dibeli Aji bukan dari hasil korupsi. Cuaks, masa sih? Namun awalnya si mak menolak karena takut anaknya tak bisa apa-apa, masak nasi pun masih remedi. Tapi ketika dibujuk lagi akhirnya si mak pun nurut dan kini tinggal di rumah mewah sedangkan Danang ditinggalkan dalam kondisi yang mengeneskan. Bi, maaf sebelumnya, kamar ini akan digunakan oleh ibu. Gak apa-apa, Mimi aja di sini, biar saya di kamar yang lain.
saya beres-beres baju dulu. Yang gue gak habis pikir, ini si Mira ngapain menetap permanen di rumah mereka anjing. Kemarin bilang cuma nginep beberapa hari doang. Di sisi lain kini Danang pun hanya bisa mendapatkan makanan dari pemberian pacarnya akibat usahanya mengalami kebangkrutan, sedangkan di tempat emaknya ia pun juga sama memikirkan anaknya sampai datanglah si Mira yang memberikan suntikan dana untuk diberikan ke Danang. Namun siapa sangka Beguna lampir berambut Dora ini rupanya mengambil uang tersebut dari lemari Sarah yang udah terunboxing dengan mandiri karena bisa-bisanya Cangkem mematikannya berkata seperti ini. Sebenarnya uang kamu itu hilang bukan karena diambil maling, tapi diambil sama ibu kamu untuk keperluannya Danang. Benar-benar Cangkem VOC cuy. Titisan siapa nih weh? Mendengar itu mereka langsung cus OTW karena memang settingan rakyat Wakanda sangat gampang diadu domba, makanya kita dulu betah dijajah. Dimana saat si mak mau memberikan uang tersebut berflikerlah mereka berdua yang langsung mengambil uang itu, menuduh mak mereka sendiri sebagai ayam maling yang disuruh oleh anak begundal mereka yaitu Danang. Padahal niatan Sarah cuma ingin membahagiakan emaknya terkecuali si Danang. Kamu pikir ibu gak bahagia tinggal sama Danang? Ibu bahagia. Pilih, kalau bahagia kenapa pindah bu? Anak susah-susah malah ditinggal. Nah malam harinya si mak pun nyamperin Mira ke kamarnya. Mbak, aku mau tanya, uang yang tadi siang Mbak kasih ke aku itu uangnya siapa? Mamam, sayangnya meskipun hati udah ketar-ketir, si Mira masih tetap bisa mengelak karena skill pasif Cangkemnya auto aktif. Soalnya saya pernah dengar dari Sarah, Aji itu sudah mulai terganggu dengan kehadiran kamu. Dengan memfitnah Haji karena akibat kehadiran si mak, kini Sarah harus mempelankan suaranya saat membuat gempa bumi lokalan. Hasil mendengar itu, aduh, beginilah guys kelakuan warga Wakanda Raya. Ibu benar-benar gak nyangka. Jadi selama ini, kamu itu gak tulus ya ngurus ibu. Gampang kali kena fitnah anjing. Di sana terjadilah percekcokan karena kedua belah pihak telah dihasut oleh si lampir berskin Dora yang tentunya si Dora ini langsung full senyum sedangkan emak Danang ya biasalah. Oh, aku udah salah menuduh anak dan menantuku sendiri. Makanya cuy, jangan pernah telan omongan orang mentah-mentah. Hidup kok sesuai FYP Cangkem orang. Setelah berkonflik, kini si Dora ini kembali merekomendasikan Mimi untuk pulang kembali ke rumahnya, jangan tinggal di sini dan dengan goblok bener. Si Mimi pun malah ngangguk-ngangguk santuy, bahkan disuruh untuk jangan perlu pamitan dengan Sarah dan Aji. Rumah tangga hancur karena saudara sendiri cuy. Dimana saat Mira mengantar Mimi, ia pun tiba-tiba menurunkannya di pertigaan kawasan Nganjuk City yang akhirnya Mimi baru tahu kalau saudaranya sendiri memiliki sifat begundal. Sedangkan di rumah saat Sarah mau mengajak emaknya healing main ke time zone, ia pun terbagongkan melihat kamarnya udah kosong, mengira si mak kabur dari rumah tanpa pamitan. Kala itu datanglah si Dora yang kembali memfitnah emak Danang dengan bilang kalau beliau kesal dengan kelakuan Sarah yang terlalu berisik saat pusreng, makanya ia balik pulang ke rumah Danang. Namun ketika mereka mengecek ke rumah Danang, tahu-taunya si Danang juga nggak tahu keberadaan emaknya, sehingga mereka pun langsung panik saling mencari emaknya, sedangkan si Dora, Sebenarnya ibu kamu itu diusir sama Aji. Bener-bener taktik adu domba cuy. Mendengar itu si Danang langsung melakukan open war ke rumah Aji meskipun hal itu berhasil didarai oleh Sarah dan gebleknya di sini. Si Danang bukannya menuturkan siapa yang ngasih info hoax seperti ini, melainkan ia malah pulang tanpa mengucapkan salam pamitan. Kehidupannya sangat mengsinetronkan sekali ya. Masalah simple tapi karena Cangkem disable jadi kena adu domba deh. Nah di sisi lain Sima pun harus bermalam di depan ruko seorang NPC GTA karena beliau tak tahu arah jalan pulang. Kan bisa nanya buset dah. Dikasih Cangkem bukannya digunain malah curhat depan kameramen. Sehingga kini ia pun terpaksa harus menjadi gelandangan setelah dibuang di lokasi random oleh si Dora. Setelah hari berganti warna, si Dora yang tak sengaja nyoros cos mengungkapkan kejahatannya akhirnya didengar oleh Aji dan Sarah. Hasil mengetahui itu, kini Sarah jadi tahu siapa orang yang membGGST-kan selama ini di rumah ini, di mana mereka langsung memaksa Mira untuk mengantarnya ke lokasi pembuangan si emak. Yang ketika sampai tentunya si emak udah hilang entah kemana, sedangkan si Bibi saat ada kesempatan ia malah kabur menggunakan ulti Zilongnya. Heroes never die.
Karena kejadian ini, mereka pun langsung merekrut Danang kembali untuk bareng-bareng mencari Sima yang entah lagi berpetualang kemana. Dan untungnya setelah muter-muter komplek, mereka pun akhirnya berhasil menemukan Sima dalam keadaan rebahan santuy di jalan. Yang saat dibawa ke dokter, lagi-lagi Sima tadi nyatakan terdelete dari dunia, melainkan kondisinya sudah mulai membaik. Tumben kali cuy. Ingat guys, apapun sakitnya selang bensin selalu tertanam di hidung. Nah ketika Sima udah siuman, akhirnya keluarga mereka pada baikan, saling memaafkan satu sama lain dan ujung-ujungnya saling berpelukan seperti Teletubbies. Bu, jangan sakit-sakitan aja bu. Ibu aku. Itu ada dendam pribadi sih yang adegan mukul. Kemudian setelah 1 bulan berlalu, kini Danang dihadiahi bengkel yang udah full pernak-perniknya. Pokoknya yang mau bore up bisa datang ke sini langsung. Bengkel ini milik kamu. Kami sudah belikan untuk kamu. Anjas, dapat uang dari mana mereka ya? Dan dari kejauhan Mira yang melihat itu kembali mengirikan, di mana ia tiba-tiba berflicker ke rumah Mimi lalu mengajaknya healing berniat untuk mengekiknya dari kehidupan, hanya sebuah masalah yang tidak masuk akal. Kamu tahu kenapa aku jahat sama kamu? Karena kamu tuh selalu beruntung, selalu memperhatikan anak-anak kamu. Anak-anak siapa? Kenapa dia yang sewot anjing? Namun beruntung cangkem Mimi berhasil meminta lontong sampai Mira pun langsung kabur dari sana dan kini hidup menjadi gelandangan. Bahkan udah berbulan-bulan beliau belum ganti baju sampai kalian bisa bayangkan baunya. Keringatnya Firaun cuy. Apalagi karena saking baunya badan Mira, kini dia sendiri sampai mengwastetkan dirinya akibat tak kuasa menahan bau keringat yang menempel di badan. Buset dah, anak-anak pang di lampu merah aja lebih kuat anjing kagak mandi permanen. Ini baru 1 bulan kagak mandi udah mending soy.